Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Belajar Bareng Mafera. Kali ini Mafera akan bercerita untuk teman-teman. Cerita petualangan yang sangat seru. Wah, seperti apa ya kira-kira petualangan serunya? Kalau teman-teman mau tahu, terus saksikan video ini ya. Tapi sebelum Mafera bercerita, teman-teman jangan lupa dong untuk like, subscribe, dan share video ini. Oke. Nah, teman-teman, kali ini Mafera akan bercerita tentang petualangan dua teman kita, yaitu Kuro dan Aini. Ada yang sudah kenal dengan Kuro dan Aini? Wah, ternyata belum pada kenal ya. Oke, kalau gitu kita minta Kuro dan Aini memperkenalkan diri ya. Halo, nama aku Kuro, usiaku 13 tahun. Hobiku membaca dan aku sangat suka berpetualang. Aku suka membaca banyak buku dan aku suka berpetualang ke tempat-tempat yang seru. Oh iya, aku punya teman, sahabatku dari kecil, namanya Aini. Halo, aku Aini. Usiaku 13 tahun, sama dengan Kuro. Kuro adalah sahabatku dari kecil. Kami suka bermain bersama, membaca buku bersama, dan kami juga suka berpetualang bersama. Wah, kalian pasti ingin juga kan jadi teman Kuro dan Aini? Kalau kalian mau tahu bagaimana serunya petualangan Kuro dan Aini kali ini, yuk saksikan terus Dongeng Bersama Mafera dalam cerita berpetualang bersama Kuro dan Aini. Kuro dan Aini tinggal di sebuah desa yang sangat indah, yaitu Desa Bahagia. Nah, ini adalah tempat tinggal Kuro dan Aini. Di Desa Bahagia ini pemandangannya indah, udaranya sejuk, air jernih mengalir di tengah desa. Masyarakatnya pun ramah, kompak, dan saling bahu-membahu, saling membantu satu sama lain. Wah, indah sekali ya Desa Bahagia, dan setiap pagi burung selalu berkicau riang di sana. Gimana? Ada ya teman-teman yang mau tinggal di Desa Bahagia bersama Kuro dan Aini? Namun pada suatu hari teman-teman, Desa Bahagia kebanjiran. Ya ampun, kasihan ya. Coba lihat, banyak sekali rumah yang terendam air. Belum lagi sawah Pak Tani, kebun-kebun, semua tergenang air. Wah, Kuro dan Aini sangat sedih. Mereka berdua jadi tidak bisa bermain lagi. Tapi kenapa ya? Kok tiba-tiba Desa Bahagia kebanjiran? Kenapa bisa banjir padahal tidak ada hujan, tidak ada badai? Aduh, ini harus kita cari tahu, kata Kuro dan Aini. Ayo cepat kita panggil Pak Kades dan warga desa. Ternyata Pak Kades dan warga desa semua sudah berkumpul di tengah lapangan yang tidak terkena banjir. Pak Kades selalu bertanya, "Wahai para warga desa, ada apa ini? Kenapa desa kita jadi kebanjiran seperti ini? Banyak sekali rumah yang terendam banjir. Banyak sekali sawah dan kebun yang tidak bisa dipanen. Aduh, ada apa ini? Padahal tidak ada hujan, tidak ada badai. Kenapa desa kita bisa jadi terendam banjir?" Pak Kades jadi bingung. Masyarakat apalagi jadi tambah bingung. Kenapa ya teman-teman? Kira-kira Desa Bahagia bisa kebanjiran? Kasihan ya Pak Kades, warga desa, Kuro dan Aini. Jadi tidak bisa beraktivitas lagi deh. Kuro dan Aini kemudian mencari tahu penyebab kenapa ya kok Desa Bahagia bisa terkena banjir padahal tidak ada hujan, sedang tidak ada badai. Lalu mereka berdua berkeliling desa, melihat dan mencari dari mana ya sumber air yang mengalir sehingga merendam Desa Bahagia. Dan ternyata teman-teman, air itu mengalir dari atas bukit di pinggiran desa. Air yang mengalir sangat deras sehingga terendamlah Desa Bahagia. Sawah, kebun, dan rumah penduduk semuanya terendam banjir. Ternyata airnya berasal dari atas bukit di pinggiran desa teman-teman. Wah, kira-kira kenapa ya? Kok bukit tersebut bisa mengaliri air yang sangat deras sehingga desa Kuro dan Aini terendam banjir? Setelah Kuro dan Aini mengetahui dari mana asal sumber air, mereka segera melapor kepada Pak Kades. Pak Kades, kami tahu dari mana asal sumber air itu datang. Dari mana? Kata Pak Kades.
Dari bukit, Pak. Bukit di pinggiran desa. Dari sanalah air mengalir deras sehingga desa bahagia kita terendam banjir. Wah, ternyata kalian sudah mencari tahu ya? Iya, Pak, benar, kata Aini. Kami sudah mencari tahu. Lantas bagaimana ya sekarang? Siapa yang akan berani mendatangi atas bukit untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi? Aku pikir masyarakat tidak akan mau, kata Pak Kades. Wah, kira-kira siapa ya teman-teman yang mau naik ke atas bukit dan melihat sebenarnya apa yang terjadi di sana? Setelah Pak Kades bingung, bagaimana ya? Siapa yang akan mencari tahu keadaan di atas bukit? Siapa yang berani naik ke atas sana? Tiba-tiba Kuro dan Aini berkata kepada Pak Kades, "Pak, kami saja, Pak, yang naik ke atas bukit." "Iya, Pak, kami kan petualang. Kami suka berpetualang. Nanti kami akan mencari tahu apa yang terjadi kira-kira di atas bukit." Lalu kata Pak Kades, "Hah? Kalian benar akan naik ke atas bukit? Memang kalian berani?" Lalu kata Kuro, "Insya Allah kami berani, Pak. Kami akan mencari tahu apa yang terjadi di atas sana." Wah, kalian sungguh anak-anak yang hebat. Tapi kalau terjadi apa-apa di atas sana, kalian cepat-cepat turun ya. Baik, Pak. Insya Allah kami akan hati-hati. Doakan kami ya, Pak Kades. Kami akan segera mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di atas bukit. Baik anak-anak, Bapak akan selalu mendoakan kalian. Tapi kalian sekali lagi tetap harus hati-hati ya. Dan segera turun jika terjadi sesuatu yang membahayakan. Baik, Pak. Siap, Pak. Doakan kami ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan mulai berpetualang. Kami akan naik ke atas bukit mencari tahu apa yang terjadi di sana. Dan ternyata setelah Kuro dan Aini berangkat ke atas bukit, di atas bukit mereka bertemu dengan paman raksasa. Hah? Wah, ternyata paman raksasanya lagi menangis. Ternyata ini yang menyebabkan banjir di desa bahagia. Air mata paman raksasa yang besar dan deras turun ke bawah bukit dan mengaliri desa bahagia, sehingga rumah, sawah, dan kebun penduduk semuanya terendam air. Aduh, kenapa ya dengan paman raksasa? Kok bisa menangis seperti itu? Lalu Kuro dan Aini kemudian bertanya kepada paman raksasa, "Paman raksasa, kenapa sih engkau menangis seperti itu? Air matamu telah menyebabkan desa kami terendam banjir." Sambil menangis, paman raksasa terus berbicara, "Aku sedih. Apakah kalian tidak tahu kalau aku sangat kesepian? Aku ini sedih karena aku kesepian dan tidak punya teman." Lalu Kuro bilang, "Hah? Jadi paman raksasa menangis gara-gara kesepian?" "Iya, aku sangat kesepian. Di atas ini aku tidak punya teman. Aku tidak ada yang ngajak bermain. Aku juga tidak tahu harus melakukan apa." Kata Aini, ternyata paman raksasa menangis gara-gara tidak punya teman dan sangat bosan. Baiklah, kalau begitu apa ya yang bisa kita lakukan untuk paman raksasa agar paman raksasa terhibur dan tidak menangis lagi? Karena kalau paman raksasa menangis, desa bahagia akan selalu kebanjiran. Yuk kita tanya saja, paman raksasa, lantas apa yang bisa kami lakukan untuk menghentikan tangismu? "Aku tidak tahu," kata paman raksasa. "Aku pokoknya kesepian. Aku sangat bosan di atas ini. Tidak ada yang mau bermain denganku." Wah, kata Aini, "Aku punya ide." "Oh ya, apa itu idenya?" "Sudah, aku akan kasih tahu kamu setelah kita turun dari bukit ini." "Oh, baiklah. Kalau gitu, paman raksasa, kami pamit turun dulu ya. Nanti kami akan kembali lagi dan kami jamin paman raksasa tidak akan kesepian lagi." Terserah kalian saja. Pokoknya sekarang aku ingin menangis karena aku kesepian." Aini lantas berkata kepada Kuro, "Ayo cepat kita turun. Kita harus segera menghentikan tangis paman raksasa." Baiklah. Akhirnya mereka berdua turun dan paman raksasa tetap menangis. Kuro dan Aini kembali lagi ke atas bukit. Dan ternyata Kuro dan Aini membawakan paman raksasa banyak buku. Kata Kuro, "Paman raksasa, lihatlah, kami datang membawakan paman raksasa banyak buku. Dan ini adalah buku-buku cerita yang sangat menarik, sehingga paman raksasa bisa membacanya. Jadi paman raksasa tidak akan kesepian dan tidak akan kebosanan lagi." Wah, iya ya, ternyata buku ini sangat banyak. Terima kasih anak-anak. Aku tidak akan lagi merasa kesepian, aku tidak akan lagi merasa sedih, dan aku tidak akan lagi merasa bosan. Kata Aini, "Wah, terima kasih ya paman raksasa. Paman raksasa sekarang sudah tidak menangis lagi, dan air mata paman raksasa tidak lagi mengaliri desa kami, sehingga desa kami tidak kebanjiran lagi."
Lantas kata paman raksasa, "Iya anak-anak, terima kasih ya, kalian sudah mau bermain denganku dan membawakanku banyak buku cerita." Lalu kata Kuro, "Tenang saja paman raksasa, pokoknya kami akan sering-sering datang ke sini dan kami akan membawakan buku cerita yang baru jika buku-buku cerita ini sudah habis paman baca, sehingga paman raksasa tidak lagi kesepian." Baiklah, seperti itu. Akhirnya paman raksasa tidak lagi menangis dan desa bahagia tidak lagi kebanjiran. Nah, pada akhirnya Kuro dan Aini sering sekali bertemu dengan paman raksasa di atas bukit. Mereka berdua datang membawakan buku-buku cerita yang baru untuk paman raksasa dan bermain bersama paman raksasa, sehingga paman raksasa tidak lagi kesepian, tidak lagi sedih, dan tidak lagi menangis, sehingga desa bahagia tidak lagi kebanjiran. Pak Kades sangat bangga dengan Kuro dan Aini. Kata Pak Kades, "Wah, kalian adalah anak-anak yang hebat. Kalian adalah anak-anak yang pemberani. Karena keberanian kalian, sekarang desa bahagia tidak lagi kebanjiran. Terima kasih ya anak-anak," kata Pak Kades. Kuro dan Aini lalu berkata kepada Pak Kades, "Baik Pak, kami memang suka petualangan. Kami akan selalu membantu Bapak untuk membuat desa kami menjadi terus bahagia." Nah, demikian teman-teman petualangan kita dengan Kuro dan Aini, Pak Kades serta paman raksasa. Sampai jumpa ya di petualangan Kuro dan Aini berikutnya. Dadah!